Tuhan benar Tuhan, kami percaya dalam tangan Tuhan semuanya diubahkan jadi luar biasa, jadi indah, jadi baik. Karena sungguh Kau Tuhan yang amat sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya dalam kebaikan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya dengan ucapan syukur di tempat ini. Saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kami doa Tuhan yang ajar didik bentuk setiap kami, apapun yang disampaikan berasal dari isi hati-Mu yang luar biasa, sehingga benar-benar semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Dan kami doa, kami bukan cakap menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami juga menyerahkan bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan Tuhan mengalir, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan, Tuhan yang mampukan. Bapa, jika ada dosa Tuhan memohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahkan hamba lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Sekali lagi Tuhan, ini umat-Mu, ini jemaat-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah merayakan dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah. Haleluya, haleluya. Dari senyumannya kelihatan mana yang THR udah cair, mana yang belum. Haleluya. Biasa kalau THR belum cair senyumannya sepet gimana gitu saudara. Haleluya. Tapi saya percaya apapun keadaannya udah cair atau belum, anak Tuhan tetap bersukacita. Amin. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan ada sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya sempat pikir, aduh hari ini ada jemaat nggak ya? Takutnya udah pada mudik semuanya saudara. Tapi puji Tuhan semuanya tetap setia mencari Tuhan, semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat dan setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka saudara 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-7 dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca dengan nyaring. 3, iya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena maka aku diberi apa? Suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan, sekali lagi 3, ya, dan supaya aku jangan apa? Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang untuk mengocoh aku, supaya aku jangan apa? Kalau saudara perhatikan, ada yang menarik dan saya garis berwarna beda saudara, adalah bicara tentang duri dalam daging. Sama-sama bilang sama saya, duri dalam daging.
Nah, apa itu duri dalam daging, saudara? Ini bicara tentang satu hal yang mengganggu, saudara, suatu hal yang mengganggu atau menyiksa. Sekali lagi, duri dalam daging dampaknya adalah bicara tentang satu hal yang mengganggu atau menyiksa. Ini bisa berupa, saudara, masalah, tantangan, persoalan, sakit penyakit, rancangan orang jahat, dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang, saudara, belajar dari kisah Paulus, siapapun bisa ngalamin yang namanya duri dalam daging. Gak peduli, saudara, bicara tentang sebagai seorang hamba Tuhan kah, saudara sebagai seorang jemaat kah, saudara sebagai seorang pelayan Tuhan kah, saudara mau rajin gereja atau tidak kah, saya mau bilang, saudara, siapapun bisa ngalamin yang namanya duri dalam daging, saudara. Saudara bisa lihat sosok seorang Paulus, dia adalah orang yang luar biasa, dia melayani Tuhan, dia mendedikasikan dirinya untuk Tuhan, tetapi ternyata seorang Paulus pun bisa ngalamin yang namanya duri dalam daging. Dan saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, dalam pelayanan saya juga hari-hari ini, saudara, beberapa minggu terakhir ini, saudara, saya juga ngalamin yang namanya duri dalam daging, saudara. Apa itu, Pak Pendeta? Saudara masih ingat seseorang yang dapat bisikan itu? Masih ingat? Saudara yang nggak tahu, tanya sama yang ingat. Saya mau bilang, saudara, tadi dia datang lagi, saudara. Saya mau bilang, saudara, tadi dia datang lagi. Begitu saya nyampe, koordinator dan pengerja langsung bilang, Pak, dia ada lagi. Darah Yesus. Dan kali ini dia sudah duduk di tempat di mana saya keluar, saudara. Jadi karena minggu lalu saya langsung keluar lewat belakang, lewat samping, dia sudah duduk di depan, dekat pintu keluar itu, saudara. Oh Tuhan, saya mau bilang, saudara, ini duri dalam daging. Ibarat tulang di leher, ini tulang ikan paus, saudara. Oh saudara, saya dalam khotbah saya tadi, hati nggak tenang, saudara. Menyiksa, deg-degan, saudara. Ngerasa jiwa terancam, saudara. Oh Tuhan. Dan akhirnya apa? Selesai saya khotbah, saya ajak jemaat nyanyi, saya ajak jemaat angkat tangan. Dengan mata iman pandang Tuhan, saya lari. Itu kalau jemaat tiba-tiba buka mata, loh, pengangkatan sudah terjadi. Tetapi harus saya lakukan itu supaya saya selamat, saudara. Akhirnya ketika saya langsung lari, terdengar suara tim saya, Kak, dia ngikut darah Yesus. Kenapa dia nggak doa nyanyian aja? Tapi karena ketika dengar itu, saudara, saya sudah lari, makin kencang lari saya, saudara. Saya makin kencang, saya udah lari langsung ke lift, tiba-tiba saya tungguin tim saya hilang, entah kemana satu orang, saudara. Ternyata saya dengar kabar, tim saya mengorbankan dirinya, dia tahan itu pintu, supaya orang itu tidak ikutan keluar. Jadi ketika saya keluar, dia langsung tahan dari luar, dia tahan. Pergi aja, Kak. Aku tetap di sini. Persis film zombie. Oh Tuhan. Tapi karena pengorbanan itu saya bisa selamat sampai hari ini, saudara. Saya mau bilang, saudara, siapapun kita bisa ngalamin duri dalam daging, betul? Tapi saya mau bilang, saudara, seperti yang saya bilang minggu lalu, saudara, kabar baiknya, saudara dan saya bukan dilahirkan, bukan diciptakan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Bilang kanan kirimu, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari saudara kita akan belajar dari sosok seorang Paulus, saudara. Dalam konteks atau dalam judul saudara bicara tentang duri dalam daging, kita akan melihat apa kunci untuk menang atas duri dalam daging. Dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci menang atas duri dalam daging? Yang pertama saya mencatat adalah identifikasi penyebab. Sama-sama bilang sama saya, identifikasi penyebab. Sama-sama bilang sama saya, identifikasi. Coba sama-sama kita lihat, saudara, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Masih dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 6 sampai 7. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya, sebab sekiranya apa? Aku bukan orang karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan apa? Lebih dari apa yang atau yang mereka. Ayat yang ke-7, supaya aku jangan apa? Karena maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu apa? Supaya jangan aku meninggikan.
Kalau saudara perhatikan, untuk menang seringkali kita bukan hanya harus tahu apa yang kita hadapi, tetapi apa penyebabnya, saudara. Begitupun dengan apa? Menang atas duri dalam daging kita, saudara. Kita harus tahu penyebabnya. Apa itu karena Tuhan atau karena diri sendiri, saudara. Saya mau bilang, saudara, dalam konteks Paulus, duri dalam dagingnya ini adalah Tuhan izinkan untuk apa? Supaya Paulus tetap rendah hati. Sama-sama bilang sama saya, tetap rendah hati. Amin. Kenapa? Karena ternyata ketika saya pelajari, saudara, ada satu kutipan buku yang mencatat tentang Paulus, saudara. Waktu dia masih jadi Saulus, dia adalah orang yang pernah sombong, saudara. Makanya dikatakan begini dalam buku itu, saudara. Saulus yang kemudian sebagai Paulus, dikenal sebagai Paulus, adalah seorang Yahudi yang awalnya sangat-sangat sombong dan menganiaya pengikut Yesus. Tetapi kemudian bertobat dan menjadi rasul penting dalam penyebaran Injil. Makanya ayat yang ke-6, saudara, ayat yang ke-6, boleh munculkan ayat yang ke-6, dikatakan begini, saudara, kata Paulus di ayat yang ke-6, dikatakan, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan apa? Orang bodoh lagi. Jadi dulu dia pernah bodoh. Kenapa? Karena dia punya kesombongan yang luar biasa. Nah, makanya dia mengerti bahwa apa? Oh, ini penyebabnya adalah karena Tuhan. Tuhan izinkan ini supaya apa? Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, aku tidak bermegah, aku tidak menjadi pribadi yang sombong, saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi, saudara, ini memang penting untuk kita sadari. Kenapa begini, saudara? Bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang terjadi. Sama-sama bilang sama saya, tanpa seizin Tuhan. Amin. Semuanya dalam otoritasnya Tuhan. Bahkan sehelai di rambut kita nggak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Makanya saya mau bilang, saudara, iblis nggak mungkin bisa menyentuh saudara dan saya tanpa seizin Tuhan. Amin. Kita harus pahami dulu ini, saudara. Kenapa? Karena kalau enggak kita bisa salah sangka. Kalau sampai kita bilang, oh, iblis bisa sentuh saya tanpa seizin Tuhan, saya mau bilang, saudara, kita sementara mendeklarasikan iblis lebih berkuasa daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya ngalamin duri dalam daging, saya mau bilang, saudara, sekalipun itu berasal dari iblis, tetapi itu tidak akan menimpa kita kalau Tuhan gak izinkan, saudara. Saudara ingat Ayub? Ayub disentuh sama iblis. Tapi saya mau bilang, saudara, itu dalam otoritasnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang izinkan. Makanya ketika iblis minta izin sama Tuhan, Tuhan boleh nggak sentuh Ayub? Ayub. Tuhan bilang apa? Boleh, asalkan jangan kau ambil nyawanya. Artinya apa? Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ada duri dalam daging dalam kehidupan setiap kita, itu karena Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan. Kenapa? Karena begini, saudara, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Dan untuk mencapai semua itu, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan duri dalam daging. Makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan duri dalam daging. Sekali lagi bisa berupa masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, rancangan orang jahat. Tetapi tujuan Tuhan untuk supaya apa? Kita mencapai rancangan damai sejahtera. Pak Pendeta, tapi kan duri dalam daging itu menyiksa, Pak Pendeta. Duri dalam daging itu membuat kita mengalami keadaan yang tidak mudah. Saya mau bilang, saudara, ya, karena tanpa itu seringkali nggak ada pertumbuhan di sana. Makanya saya suka satu quotes dari seorang C.S. Lewis. Dia bilang begini, saudara, Tuhan berbisik kepada kita dalam sukacita kita, berbicara melalui hati nurani kita, tetapi apa? Berteriak dalam rasa sakit kita. Itu adalah megafonnya untuk apa? Kalau nggak pakai bicara tentang duri dalam daging, kadang-kadang ada banyak orang nggak mau dengerin Tuhan, nggak mau melangkah sesuai dengan arahan Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan bisa izinkan duri dalam daging untuk membuat kita mencapai rancangan damai sejahteranya. Makanya Rick Warren juga bilang begini, saudara, Tuhan lebih tertarik pada karakter Anda daripada kenyamanan Anda. Dia lebih memilih atau dia lebih peduli tentang membuat hidup Anda kudus daripada membuat hidup Anda mudah. Makanya duri dalam daging Tuhan izinkan untuk apa? Sekali lagi, saudara, mencapai rancangan damai sejahteranya. Katakan amin. Jadi yang pertama, boleh munculkan gambarnya. Yang pertama, duri dalam daging kita harus identifikasi. Oh, yang pertama karena Tuhan. Tetapi ada yang kedua, yaitu karena diri. Karena diri. Saya mau bilang, saudara, ada banyak orang ngalamin duri dalam daging bukan karena Tuhan, tapi karena diri sendiri. Kok bisa, Pak Pendeta? Karena Tuhan menciptakan kita dengan free will. Contoh yang paling sederhana, ini kalau khotbah berat, teologis, jemaatnya liar, aing Pak Pendeta liar. Saya akan pakai contoh yang sederhana.
Duri dalam daging akibat diri sendiri. Karena diri sendiri adalah contoh begini. Gaji 5 juta. Gaya hidup 20 juta. Jadi ketika akhirnya dia ditelepon debt collector, dia kejar-kejar debt collector, itu karena dirinya sendiri, bukan karena Tuhan. Betul? Tuhan sudah siapkan berkat 5 juta 1 bulan. Tapi karena dia mencobai Tuhan. Ada loh begitu loh. Ada loh orang kadang-kadang bukan beriman tapi mencobai Tuhan. Gaji berkat yang Tuhan siapkan 5 juta 1 bulan. Gaya hidupnya 20 juta 1 bulan. 15 jutanya dari mana? Biar Tuhan yang sediakan. Gaji 5 juta. Dia kredit Pajero. Darah Yesus. Itu saya lihat di TikTok itu ada. Anda mau hidupmu penuh tantangan? Anda mau hidupmu penuh dengan semangat dan adrenalin? Dengan gaji 5 juta, cobalah Anda kredit Pajero. Akhirnya tiap bulan ditelepon debt collector, shalom. Ada sukacita, ada cicilan. Tuhan, kenapa kau izinkan duri dalam daging ini menjadi bagian dalam hidupku? Malaikat yang datang, lu. Gara-gara lu. Nangkap sampai di sini? Ada orang ngalamin duri dalam daging, dalam penyakitnya, dalam kesehatannya. Kenapa? Karena diri sendiri, bukan karena Tuhan. Siap malam. Asik. Yo, perjamuan tidak kudus. Orang tua. Saya minum orang tua karena saya hormat orang tua. Oh Tuhan Yesus. Ketika sakit, penyakit datang, Tuhan, kenapa kau izinkan duri dalam daging ini? Malaikat datang. Ada banyak rumah tangga ngalamin duri dalam daging. Bukan karena Tuhan ingin membentuk rumah tangganya, tapi gara-gara dia yang akhirnya rumah tangganya dalam keadaan duri dalam daging. Masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Shalom. Shalom ibu-ibu. Ada banyak rumah tangga ngalamin duri dalam daging. Suami nggak mau pulang. Suami lebih senang di luar daripada di rumah. Bukan karena Tuhan, tapi karena, mohon maaf, karena cerewetnya ibu-ibu. Loh kan? Dikasih tahu bukannya amin, malah memang wanita susah sadar. Shalom anak muda pria yang belum menikah. Sebagai pendeta saya mau kasih tahu ya, kalau kau menikah nanti, satu hal yang harus kau ingat. Yang pertama, wanita tidak pernah salah. Yang kedua, kalau wanita salah, tinjau kembali peraturan nomor 1. Betul para bapak-bapak? Jadi kalau kau sudah menikah, kau harus siap bilang, siap saya salah, sekalipun kau nggak salah. Saya mau bilang ya bu, ada banyak suami-suami akhirnya marah-marah bu, bukan karena Tuhan yang membentuk, tapi gara-gara, mohon maaf, mulutmu jahat bu. Suami dikit, apa lu? Suaminya nggak mandi, dimarah-marahin. Mandi dong, dasar. Aroma Bantar Gebang udah ada di sini. Lu sama lebih wangi daripada lu. Akhirnya suaminya mandi. Pas suaminya mandi, lu kenapa mandi? Lu punya wanita idaman lain ya? Darah Yesus. Jangan ketawa bu, bertobat bu. Akhirnya suaminya nggak betah di rumah gara-gara apa? Karena diri sendiri. Amin. Shalom bapak-bapak. Kadang-kadang ada rumah tangga ngalamin duri dalam daging. Bapak-bapak ngalamin duri dalam daging dalam rumah tangganya. Karena diri sendiri pak. Iya pak. Sama aja bapak-bapak di sini nggak ada amin sama sekali. Oh kami nggak mau kalah pak. Iya pak, saya ngalamin duri dalam daging. Istri saya marah-marah terus pak. Saya mau mancing, dimarah-marahin terus pak. Saya mau nongkrong sama teman-teman saya, dimarah-marahin terus pak. Saya ngapain aja, dimarah-marahin terus. Saya mau bilang kadang-kadang karena dirimu sendiri. Ada banyak istri-istri marah-marah ke suami karena suaminya yang memang ngeselin.
Betul ibu-ibu? Yang begini aja kencang, amin. Betul. Saya mau bilang ya, saya mau kasih tahu buat bapak-bapak, saya selalu ingatkan Pak, ini kunci Pak, ini diantara kita, ibu-ibu jangan denger ya. Ibu-ibu nggak akan marah selama transferan lancar Pak. Kalau transferan lancar Pak, kok mau mancing, mulai dari mancing ikan sampai mancing keributan, kau mau nongkrong dari pagi sampai malam, bahkan kau mau mencari kitab suci ke barat Pak, selama kau udah bilang, ma, papa udah transfer ya, istrimu akan bilang, silakan Pak, pergilah dengan damai. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Saya mau bilang saudara, ada yang karena diri sendiri. Shalom anak muda. Kadang-kadang hidupmu duri dalam daging karena dirimu sendiri. Orang tua marah-marah karena kau yang malas belajar. Orang tua udah bayar sekolah mahal-mahal, bukannya main belajar, main HP terus. Mabar. Orang tua udah mau jungkir balik bayar kau punya uang sekolah. Pantas orang tua marah. Udah mau ujian besok, bukannya belajar, main TikTok. Jangan disorakin. Sadar. Saya mau bilang saudara, aduh, demi jemaat saya rela malu saudara. Saya mau bilang saudara, ada yang dari Tuhan, ada yang dari diri sendiri. Nah, setelah kita identifikasi mana ada yang karena Tuhan, ada karena diri sendiri, gambar selanjutnya, yang kedua saya mau bilang saudara, milikilah respon yang benar. Sama-sama bilang, sama saya responi dengan benar. Sama-sama bilang, sama saya berespon dengan benar. Coba kita lihat sekali lagi urutannya. Setelah kita tahu, oh ini karena Tuhan, oh ini karena diri sendiri. Yang pertama, kalau karena Tuhan, pikulah, hadapilah dengan suka. Sama-sama bilang, sama saya sukacita. Coba kita lihat ayat yang ke-10, sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-10 dikatakan apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam siksaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku Paulus sukacita. Kenapa? Karena dia tahu semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Jadi kalau kau sadar, oh duri dalam dagingku karena ini untuk kebaikanku datang dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, pikul dengan sukacita, jalani dengan sukacita karena semua itu baik. Katakan amin. Tetapi kalau itu karena dirimu sendiri, sama-sama bilang, sama saya Saya mau bilang saudara, kalau kau sadar ini karena diri sendiri, rubah yang tadinya cuman joget-joget, belajar, amin. Yang tadinya, mohon maaf ibu-ibu, murutnya makanya saya pernah nonton satu video, salah satu kunci rumah tangga bahagia saat suami pulang tutup kuping, istrinya tutup mulut. Itu lebih baik daripada suami pulang dari mana aja, lu jam segini baru pulang, lu dari mana. Tuh. Airnya jatuh, yang teriak wanita. Bapak-bapak nggak ada tuh. Oh iya, nggak ada. Saya mau bilang, Bu, bilang sama kanan kirimu bertobat. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kita cepat saudara, yang ketiga. Apa? Tuh nggak kerasa udah setengah jam saudara. Yang terakhir, mencari. Sama-sama bilang, sama saya mencari Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya melekat pada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ayat yang ke-8. 3, ya. Tentang
Aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya, sekali lagi saudara, bagian awal tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada. Paulus tahu bahwa dia harus mencari Tuhan. Makanya itu yang dilakukan saudara. Makanya kalau saudara ingat kisah urutan yang tadi, saudara boleh munculkan lagi. Ketika kita sadar, oh ini dari Tuhan. Ketika kita sadar, oh ini karena dari diri sendiri, kita harus responi dengan benar. Kalau dari diri sendiri, bertobatlah. Dan setelah bertobat, pastikan kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena tanpa kemelekatan, kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Kita bahas 2 minggu lalu tentang Daud. Kenapa Daud jatuh? Karena dia terlena dengan kenyamanan. Ternyata sudah tidak melekat lagi sama Tuhan. Akhirnya sekalipun dia WL yang luar biasa, dia bisa ngalamin kejatuhan. Siapapun kalau nggak melekat sama Tuhan, please jangan ada kesombongan rohani. Oh Pak Pendeta, saya mah anaknya gereja banget Pak. Bahkan orang sampai pikir saya security gereja Pak. Minggu lalu orang pikir saya koordinator Pak. Karena dari pagi sampai malam saya di situ. Sekarang orang pikir security gereja. Kenapa? Karena dari Betos belum buka, saya udah depan Betos. Betos udah pulang, saya masih depan Betos Pak. Saya mau bilang, please jangan ada kesombongan rohani. Siapapun kita, kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, kita bisa ngalamin kejatuhan saudara. Oleh sebab itu pastikan sama-sama bilang, sama saya melekat dengan Tuhan. Nah selanjutnya, kalau kita sadar itu dari Tuhan, kita sudah pikul dengan sukacita sama, tetap ujung-ujungnya harus melekat sama Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, sekalipun Paulus, dia juga tersiksa dengan duri dalam dagingnya. Sekalipun seorang rasul sehebat Paulus, dia juga ngalamin keadaan yang tidak mudah. Ketika dia memikul, ketika dia menanggung duri dalam dagingnya. Tapi kenapa dia kuat? Karena dia adalah pribadi yang melekat sama Tuhan. Gembala sidang kita dalam segala keadaan yang tidak mudah yang mereka alami, duri dalam daging yang harus mereka alami. Kenapa mereka kuat? Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang melekat sama Tuhan. Dan saya mau bilang ini penting. Tanpa kemelekatan tidak ada kekuatan saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya pernah ngalamin kondisi itu. Ini masih punya korelasi dengan kesaksian minggu lalu. Saya sudah tahu bahwa Tuhan sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber mujizat. Tapi saya jujur, kita kan manusia, kadang-kadang kedagingan kita, kadang-kadang saudara suka ngeyel ya, suka variasi. Kita udah tahu bahwa cuman Tuhan nih. Tapi ketika kita ngalamin masalah, tantangan, persoalan, duri dalam daging, kedagingan kita suka pikir, minta tolong sama siapa ya? Cari siapa ya? Berharap sama siapa ya? Oh dia kan teman saya. Oh dia kan orang punya jabatan. Oh dia kan pernah saya tolong. Harusnya sih dia mau tolong saya. Kedagingan kita akhirnya mencari yang lain di luar Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya nggak ada kekuatan. Minggu lalu saya cerita, orang yang saya pikir mau tolong saya malah justru tusuk saya dari belakang. Akhirnya bukan cuma nggak kuat, hancur. Tapi dalam kondisi itu saya diingatkan tentang satu pujian yang bilang begini. Kalau ku cari damai hanya dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolak, hanya Yesus. Dalam pujian itu Tuhan ingatkan saya satu kata yang paling penting dalam lagu itu, yaitu kata hanya. Jangan yang lain. Tuh kan kecewa kan? Tuh kan gak kuat kan? Tuh kan makin buruk kan? Kenapa? Karena mencoba cari yang lain di luar Tuhan. Padahal anak Tuhan harusnya sudah tahu
hanya Yesus. Saya nggak tahu duri dalam daging apa yang sementara saudara alami, tapi firman Tuhan ingatkan hari ini, hanya Yesus. Cari Yesus, andalkan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, melekat sama Tuhan Yesus. Di situ ada kekuatan, ada pemulihan, ada berkat, ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat sama Tuhan. Hanya cari Tuhan. Di situ ada kemenangan, ada pemulihan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tadi siang saudara di salah satu cabang di Alam Sutra, ada seorang ibu datang sama saya dan dia bilang, Pak, terima kasih doa-doanya Pak. Setiap masalah tantangan yang saya hadapi dan Bapak doakan, saya ngalamin mujizat Pak. Dan saya bilang, ibu ini Bu, jangan bilang terima kasih sama saya. Saya manusia biasa. Saya cuma seorang hamba Tuhan. Kalau ibu lihat mujizat, ibu lihat kuasa terjadi, itu karena Tuhan, bukan karena saya. Jadi bilang terima kasih sama Tuhan, bukan sama saya. Saya mau bilang saudara, please, sekalipun saudara mengidolakan hamba Tuhan, jangan andalkan hamba Tuhan. Sekalipun saudara diberkati melalui pelayanan seorang hamba Tuhan, setiap dalam masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, pribadi yang harus pertama kali muncul dalam pikiranmu harus Tuhan. Karena kalau kau cari manusia, kau bisa kecewa. Kau cari manusia, kau gak akan kuat. Tapi kalau kau cari Tuhan, ada ketenangan yang sejati, ada damai sejahtera yang sejati, karena Dia Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang saudara hadapi, tapi please tanamkan dalam hati dan pikiran, katakan, hanya Yesus jawaban hidup. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan sambil angkat tanganmu. Bersama Dia walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia walau tak satu pandang Tuhan, hanya Yesus jawaban hidup. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami yang tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darahmu, tubuh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku.
Puji Tuhan, semua sudah diberkati Tuhan lihat firman Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, seperti biasa pendeta dari Korea Selatan sudah sampaikan firman Tuhan. Sekarang pendeta dari Korea Utara, saudara ya, pimpin dalam perjamuan kudus. Semua siap diberkati, amin. Saya baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6, saudara, ayat yang Yohanes pasal yang ke-6, kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-56. Saya baca buat saudara. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin saudara. Saudara, ayat 52 berkata bahwa orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Orang-orang Yahudi melihat, saudaraku, tubuh dari Yesus secara physically, tetapi dia tidak melihatnya secara iman, ya. Saudaraku, tubuh darah Tuhan bukan sekedar lambang, katakan amin. Tetapi dengan iman mengalami perubahan transubstansialisme. Jadi perubahan bentuk, saudara, ya. Yang tadinya tubuh darah Tuhan, yang roti, anggur yang kita terima berubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Makanya hari ini terima dengan iman. Iman itu penting untuk kita dan engkau dan aku melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Makanya 10 orang kusta bisa sembuh dari sakit kustanya. Kenapa? Karena dengan iman. Dia berteriak dari jauh, Yesus Guru kasihanilah kami. Tapi Yesus memberikan perintah pergi kepada imam. Padahal mereka minta sembuh, tapi Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam. Saudaraku, ketika mereka melangkah pergi kepada imam, Alkitab berkata maka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Di tengah jalan Allah bekerja luar biasa, menyatakan tanda kuasa dan mujizat. Amin saudara. Sedikit kesaksian jemaat di Tiberias Semarang. Satu kali video call saya, pertama dia WA lalu video call, dia kasih tahu keadaan istrinya saudara, dan sangat menyedihkan. Saya juga sedih melihatnya karena keadaannya terkapar di rumah sakit, dipasang selang, ya, alat-alat semuanya ditempel di tubuhnya saudara. Saya tanya kenapa Pak, istri setelah beberapa hari melahirkan sesar, Bapak Ibu saudara, lalu mengalami kejang-kejang. Ya, lalu setelah itu nggak sadarkan diri. Ya, dibilang hidup nggak hidup, dibilang meninggal nggak meninggal, saudara. Sudah berapa hari jalan di rumah sakit, saya lihat, aduh, ya sedih juga, saudara. Anaknya baru lahir, ya, belum lama mamanya kejang-kejang, lalu nggak sadarkan diri. Saudara, akhirnya kita video call, kita doa, ya perjamuan kudus, saudara. Saya bilang sama Pak David namanya, saya bilang Pak, ya ini coba gimana caranya supaya tubuh dari Yesus masuk ke mulut istri Bapak gitu ya. Jangan sampai ketahuan dokter, nanti dokter marah-marah ya, karena udah dipasang selang segala macam saudara. Akhirnya nggak boleh dikasih macam-macam ya. Artinya yaitu dia dengan sembunyi-sembunyi dia kasih tubuh darah Tuhan saudara. Setelah kita doakan di lewat video call saudara, akhirnya puji Tuhan saudara. Berapa hari kemudian besokannya jari-jarinya sudah mulai bergerak dikit-dikit saudara ya. Terus makin hari bertambah ya, anggota tubuh yang lain juga makin bergerak dan sekarang puji Tuhan kemarin saya lihat statusnya sudah jalan-jalan lagi ke mall, bawa stroller, bawa babynya. Amin saudara. Kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Jadi saudara, ada kuasa yang besar ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin saudara. Maka hari ini bangkitkan iman saudara. Yuk sama-sama saudara kita mau siapkan rotinya terlebih dahulu yang sebentar dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berkata tadi bahwa tubuhnya benar-benar makanan, tubuh kebangkitan. Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mari dengan rasa syukur kita mau angkat di atas kepala kita saudara. Bangkitkan iman setiap kita, satukan hati. Mari sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga keselamatan, memberi kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama istri, suami, anak-anak, keluargaku mulai hari ini
ini. Kami tolak terkapar di meja operasi, tolak terkapar di rumah sakit, tolak terkapar di ruang ICU. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak COVID-19 dengan segala variannya. Kami menolak virus cacar monyet di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Berikan kepada anak-anak saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan anggur yang sebentar dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Firman-Nya di Yohanes pasal 6 berkata, darahnya benar-benar minuman, darah kehidupan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mari saudara, dengan rasa syukur kita mau angkat di atas kepala kita, bangkitkan iman saudara, satukan hati. Mari sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji hidup di dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, keluarga yang kudus. Tolak poligami, poliandri, tolak percabulan, perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, pribadi, dan gereja. Kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua disembuhkan. Mulai hari ini kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor, tolak sakit jantung dan paru-paru, tolak sakit lever dan ginjal, tolak diabetes, hepatitis, tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan diminum dulu, saudara, doa masing-masing. Mungkin ada yang belum disebut. Saudara punya pergumulan pribadi di momen yang terbaik. Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Yesus. Maka percaya, punya iman, dia mendengar, dia menjawab setiap doa kita malam ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali sama-sama saudara, kembali kita angkat, kita berdoa. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, artinya dengan roti mana setiap hari. Makan tidur, artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Bahkan kami punya iman, tidur pun kami diberkati Tuhan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya kami mulia, akan terbang ke sorga sepanjang masa, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, kasut sepatu baru, artinya kita tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, tolak hutang-hutang pribadi, berkati 10 kali ganda, ratusan bahkan ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan, disembuhkan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan. Berikan kepada anak-anak saudara, inilah darah Tuhan Yesus. Pisahkan minyak saudara. Firman Tuhan berkata di Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ibrani 1 ayat 9 berkata, Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini disucikan, dikuduskan menjadi minyak urapan yang kudus, di mana Tuhan sudah mengajar gembala sidang kami untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus, minyak urapan. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9, minyak ini untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan manusia, bahkan menjadi sarana di hari zaman ini yang penuh kuasa, menghancurkan segala kuasa gelap, menyembuhkan yang sakit, memberkati apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini ada tanda kuasa, ada mujizat Tuhan nyata, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah minyak urapan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, saudara.
Diberkati setiap pokok doa jemaat Tuhan sudah tertulis di atas permohonan doa. Hamba angkat di atas mimbar ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mendengar. Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat, tidak pernah datang terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya Tuhan. Sebab Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu tidak pernah ada yang gagal. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera untuk hari depan kami yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa hati kami lipat dengan syukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah di Tiberias Bekasi Town Square pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik, Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya ketika 2-3 orang sepakat memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka malam ini kami lebih daripada 2-3 orang. Kami percaya Allah bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Allah mendengar doa-doa kami, bahkan juga apa yang kami kerjakan lewat pujian penyembahan kami, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Maka hamba ucap berkat bagi jemaat Tuhan sudah hadir. Berkati keluar masuk mereka dijaga malaikat, berkati setiap toko dagangan mereka, berkati setiap hasil ladang mereka berlimpah-limpah, berkati setiap proyek tender bisnis mereka dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, kami ucap berkat anak-anak keturunan kami semuanya pintar, cerdas, masa depannya diberkati, punya roh juara, chairman, direktur, bahkan juga menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Mereka yang berkarir ada promosi Tuhan, diangkat naik, tidak pernah turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Kami ucap berkat buat gembala sidang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji sepanjang hari ini melayani penuh kuasa, tanda mujizat Tuhan nyata lewat pelayanan minyak anggur, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga buat para leader kami, Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, bahkan juga Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Koordinator di tempat ini Bapak David Raharja, Tuhan berkati bersama Ibu bersama keluarga dalam berkat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Ucap berkat juga buat seluruh hamba-hamba Tuhan sudah melayani, pasangan suami istri, anak muda-mudi semuanya diberkati, bahkan juga worship leader bersama tim Boneges tim di tempat ini sudah melayani, Tuhan berkati, bahkan juga tim musik yang ada, choir diberkati, soundman media, guru sekolah minggu, asyir, kolektan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ucap berkat juga bagi bangsa kami Indonesia, biarlah belas kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu terus berlimpah di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami boleh melihat terjadi hujan pertobatan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bertobat, terima Kau sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup. Berkati juga daerah Bekasi sekitarnya di mana kami ada tinggal di kota ini. Setiap jengkal tanah, setiap tanah yang kami pijak, tanah yang diberkati, tanah yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan kami doa, apa yang kami pegang kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan sertai berkati, berhasil, beruntung lipat kali ganda. Maka Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati setiap kendaraan yang kami gunakan, yang berjalan kaki sekalipun tutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami datang dengan berkat, kami sebentar pulang terima berkat dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa berkat yang kita dengar pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus boleh memberkati hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku, keluar masukmu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai masuk dalam kerajaan sorga, seperjamuan kudus, pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan dengan iman percaya, generasi minyak dan anggur dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan berkati. Happy Sunday, God bless you all.